Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang static routing ya di GNS3. Oke, kita klik kanan, run as administrator. Jangan lupa untuk menjalankan di administrator ya. Jadi fungsi daripada routing ini untuk mengirimkan paket dari beberapa jaringan ya. Jadi kita nanti bikin topologi jaringan seperti ini ya. Ada 5 network di sini ya. Misalkan datanya ini di PC1 mau kita kirimkan ke PC2 atau PC3 ya. Kalau tidak ada routing itu nggak bisa ya, paketnya nggak bisa terkirim karena melewati beberapa jalur ya, jaringan seperti itu. Jadi kalau ingin bisa sampai ke PC1 atau PC3 paket datanya yang dikirim dari PC1, maka harus melalui routing ya, melalui routing. Kita routingkan, dan routing ini ada yang static routing, ada yang dynamic routing. Kalau static routing ini manual konfigurasinya ya, manual. Kemudian kalau dynamic routing itu nanti dia otomatis ya, kita setting ya sekali, tapi dia nanti akan otomatis ya. Ketika ada salah satu yang down, maka dia akan mencari part yang lain seperti itu, cara otomatis seperti itu. Cuma yang dynamic routing ini biasanya memakan banyak resource RAM-nya seperti itu. Pada kesempatan kita ini nanti kita akan nyoba yang static routingnya ya. Nanti kita akan konfigurasi di mikrotiknya, mikrotik 1, mikrotik 2 maupun mikrotik 3. Oke, kita akan jalankan semua node-nya ya. Kita klik di sini, yes gitu ya. Masih loading ini ya. Jadi di sini ada 5 network ya. Yang di sini mikrotik antar mikrotik ini menggunakan ini 172.1.1.0/30. Kemudian di sini 172.1.1.4/30. Ini subnetting, ini sudah subnetting antar mikrotik. Kemudian mikrotik dengan PC ya atau VPCS ini juga ya. Di sini ada network 192.168.1.0/27. Begitu juga dengan ini ya, satu networknya atau ID network ya 192.168.1.32/27. kemudian di sini networknya 192.168.1.64/27. ini juga subnetting juga ini ya, subnetting. Cuma masalahnya di PC1 ini nggak bisa ngirim ke PC2 ya, nggak bisa ngeping ya, ngirim paket data itu nggak bisa, mengirim paket ICMP ya, seperti itu nggak bisa. Begitu juga dengan PC1 nggak bisa mengirim ke PC3 ya. Nanti kita kasih static routing supaya nanti paket datanya ya dari PC1 nanti melewati beberapa router mikrotik ini bisa sampai ke PC3 seperti ini ya, menggunakan static routing. Oke, kita akan coba dulu. Pastikan ini sudah terkoneksi ya antara mikrotik 1 dengan PC1, kemudian mikrotik 1 dengan mikrotik 2, mikrotik 2 dengan PC2, mikrotik 2 dengan mikrotik 3, dan mikrotik 3 terkoneksi dengan PC3 ya, bisa di ping ya. Pastikan ini hijau semua ya, sudah jalan di sini, mikrotiknya sudah nyala semua. Oke, kita coba klik kanan konsul di sini ya. Ini IP-nya, ini gateway-nya ya. Oke, kita coba ping dari PC1 ke mikrotik 1 ya. Ping 192.168.1.1 192.168.1.1. Nah, ini bisa ya. Ini ke mikrotik 1 ini, kemudian kita coba ping yang IP 172 ya. Nah, ini. Kemudian kita akan coba ini ke mikrotik satunya ya. Kita akan coba ke yang ini, yang mikrotik 2. Kita ping 172.1.1.2. Nah, ini timeout ya, timeout ya, ini butuh di routing ya, kita
1 di routing. Oke ya. Oke, kita desktopnya Winbox, kita jalankan Winbox ya. Winbox di sini MikroTik 1 kita klik MAC address-nya, connect to MAC address, kemudian connect ya, klik connect. Nah ya, nah ini oke. Nanti untuk setting static routingnya ada di tiap MikroTik ya. Di sini kita ketahui adalah MikroTik 1 berada di jaringan ini, network 172.110/30, dan juga di network 192.168.1.0/27. Jadi MikroTik 1 ini berada di dua jaringan ini ya. Kemudian ketika MikroTik ini mau ke network ini, network 192.168.1.32/27 ini nggak bisa. Begitu juga dengan ini nggak bisa ke 192.168.1.64/27, ini juga nggak bisa. Terus ke sini juga nggak bisa, network 172.114/30. Nah, kita konfigurasi di MikroTik satunya ya. IP root ya, IP root di sini oke ya, IP root. Kemudian di sini kita klik plusnya, kemudian destination addressnya mana ya, seperti itu, destination address. Jadi misalkan MikroTik 2, MikroTik 1 ini ingin terkoneksi dengan network 172.114/30 ya. Ya, melalui pintu gerbang ini 172.112 ya. Oke, kita setting di sini 172.1.1.4/30 melalui ini jaringannya, destination address ini network ya, ID networknya 172.114/30 melalui pintu gerbang ini gateway. Gateway-nya mana ya, melalui pintu pertamanya mana ya, ini 172.1.1.2 seperti ini ya, melalui pintu ini. Jadi MikroTik 1 kalau pengen terkoneksi dengan network ini, maka melalui pintu mana ya, pintu ini, IP pintunya, gateway ini ya, gateway ini, gerbang ini ya, 172.1.1.2 ya, nggak usah pakai /30, nggak usah ya, ini aja ya, seperti itu. Kemudian apply, kemudian oke ini, atau langsung diklik oke. Nah ini kemudian ketika MikroTik 1 pengen koneksi dengan ini, nanti kita tambahkan di sini ya, MikroTik 1 pengen terkoneksi dengan network ini 192.1.32/27 ya, ini ya, 27 melalui mana, pintu pertamanya. Nah, ini gateway-nya melalui ini ya, IP 172.1.1.2 ya, 172.1.1.2 ini ya, ini pintu gerbangnya, gateway-nya. Jadi ketika MikroTik 1 ingin mengirimkan data ke network ini, maka dia melalui pintu mana ya, pintunya itu namanya gateway, seperti itu. Klik OK ya. Kemudian MikroTik 1 nanti kita akan terhubung ke sini ya, network ini 192.168.1.64/27 ya, 192.168.1.64/27 ya, /27 melalui pintu mana, pintu ini ya, 172.1.1.2 ya, 112 ya, tanpa /30 ya, cuma IP-nya, nama IP-nya aja. Kalau ini kan networknya ya, networknya, kalau ini IP. Oke gitu ya. Berarti nanti MikroTik 1 akan terhubung ke 3 jaringan network ini sama ini ya, seperti itu ya.
Ini sudah ya, ada AS nya ini ya. Kemudian kita login, ini Mikrotik 1, sekarang Mikrotik ke 2 ya, New Winbox. Mikrotik 2, ini MAC address-nya kita klik, kemudian kita klik connect itu ya, connect ya. Kemudian di Mikrotik 2 ini dia berada di 3 network ini 172.110/30, dan juga di ini 172.114/30, dan juga ini 192.168.1.32/27 ya. Nah, Mikrotik 2 ini nanti nggak bisa ke network sini ya, 192.168.10.27 ini nggak bisa. Begitu juga dengan ini 192.168.1.64/27 ya. Nanti kita akan routingkan IP root ya, IP root seperti ini ya. Kita plus, kita klik plus, kita tambahkan di sini. Mikrotik 2 ini mau koneksi dengan ini ya, 192.168.1.0/27 melalui pintu ini IP-nya ya, Mikrotik 1 ya. Mikrotik 2 mau ke network sini melalui Mikrotik 1 dengan IP 172.111 ya. Oke, kita tekan di sini networknya 192.168.1.0/27, 192.168.1.0/27 ini networknya ya. Gateway-nya melalui pintu mana ya, melalui pintu Mikrotik dengan IP 172.1.1.1 ya, tanpa /30 ya, karena ini IP-nya gateway-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK ya, seperti ini. Nanti akan muncul di sini. Kemudian di sini kita juga akan mengoneksikan ke sini, ke jaringan sini ya, melalui pintu Mikrotik 3 dengan IP 172.116 ya. Ini networknya ya, destination ini ada ini ya, slashnya ini berarti network ya, 192.168.1.64/27 melalui pintu mana ini ya, Mikrotik 3 IP 172.1.1.6 ya. Kemudian di OK seperti itu. Kemudian sekarang sudah. Kemudian Mikrotik 3 kita setting Mikrotik 3 nya. Mikrotik 3 ini, Mikrotik 3 kita koneksikan. Nah, Mikrotik 3 ini berada di 2 jaringan. Jaringan ID network 172.114/30 sama network 192.168.1.64/27 ya. Nanti kita akan koneksikan ke 3 network ini ya. Di sini kita klik IP address, IP root. Nah, ini IP root ini ya. Kita klik plus ya. Jadi Mikrotik 3 ini mau terkoneksi dengan network ini ya. Network ini melalui pintu mana ya. Ini Mikrotik 3 mau terkoneksi dengan network 172.110/30 melalui pintu Mikrotik 2 dengan IP address 172.115 ya. Sini 172.1.1.0/30 melalui IP-nya ya, ini 172.1.1.5 ya. Ini ya 172.115. Kemudian klik OK. Kemudian di sini juga akan terkoneksi dengan ini ya, network yang di sini ya. Network 192.168.1.0/27 melalui pintu pertama, yaitu ini 172.115 ya. Jadi bukan ini ya, bukan Mikrotik, tapi pintu pertamanya. Jadi Mikrotik 3 ini mau terkoneksi dengan network ini melalui pintu pertamanya mana ya, ini 172.115. Oke, kita ketik
192.168.1.0/27 melalui pintu pertamanya, yaitu ini 172.1.1.5 ya. Jadi bukan ini ya, bukan 172.1.1.1 bukan, tapi ini pintu pertamanya ya, gateway-nya itu adalah pintu pertamanya ya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya MikroTik 3 akan terhubung dengan network ini melalui pintu pertamanya, yaitu IP-nya ini. Oke, kita tambahkan 192.168.1.32/27 melalui pintu pertamanya, gateway-nya yaitu ini 172.1.1.5 ya. Kemudian oke ya, seperti itu. Oke, ini sudah kita konfigurasi. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba ping dari PC1 ya. PC1 ini oke, kita akan coba ke ping yang ke sini, MikroTik 2 ini dengan IP 172.1.1.2. Oh, ini sudah bisa ngeping. Awalnya timeout, ini sudah bisa ngeping. Kemudian coba ini juga bisa coba tes ke ini 115 ini ya, kita coba 115 nggak bisa. Kemudian coba ke sini 116 ini bisa. Ini PC1 ya. Sekarang PC1 mau ngeping ke sini ya, IP-nya ini 192 ke PC2 ya. IP-nya adalah ini 192.168.1.34. Coba kita cek settingannya dulu di sini. Oh, ini belum, ini MikroTik berapa ini? MikroTik 1 ya, 32 112/27 ini ya. Coba kita cek ya. Ini sudah start semua ya konsol. PC2 nya kenapa ini? Coba PC2 nya saya stop dulu, saya nyalakan lagi. Konsol. Nah, ini sudah nyala ini. Oke, kita ping lagi. Ini udah nyala. Alhamdulillah ya, udah nyala ya 34. Nah, ini udah bisa ya. Kemudian dari coba di ini PC3 ini saya konsol ya, klik konsol. Nah, ini sudah ya. Oke, sekarang PC1 ini akan ngeping ke PC3 gitu kan. PC3 nya adalah 1.66. Nah, sudah bisa terkoneksi ya, bisa terkoneksi. Jadi PC1 dapat terkoneksi dengan MikroTik 2, MikroTik 3, dan juga PC2 sama PC3. Begitu juga sebaliknya ya. Misalkan di PC2 kita ping PC2 kita ping ke PC1 sama PC3 ya. Ping 192.168.1.2. Nah, ini bisa ping. Kemudian PC2 kita ping ke PC3 dengan IP 66 ya, 1.66 ini.
Kemudian di PC3 kita ping ke PC1 sama PC2, ping 192.168.1.2 ya. Nah ini PC1 sudah reply, kemudian ke PC2 dengan IP 34, enter. Nah ini sudah bisa ya. Oke, kita kembali ke PC1 untuk komennya ya. Ini helpnya bisa tanda tanya seperti ini, enter. Nah ini kita coba di sini kita trace ya, kita trace ke PC2 ya, dengan IP 192.168.1.34. Biasanya pakai trace root atau trace root ya. Ini kalau di VPCS pakai trace ya, nanti dia melalui beberapa hub ya, ini ada berapa, ini ada hubnya ya, ada lewat sini 192.811, kemudian 1.2 di sini, dan juga langsung ke ini 34. Oke, sekarang dari PC1 kita trace ke PC3 66 ya, 1.66, bentar. Nah ini ada beberapa hub, kita trace satu-satu. Ini adalah mikrotik 1, kemudian 172.112 ini mikrotik 2, kemudian 172.116 ini ada mikrotik 3, baru ke PC3 1.66 seperti itu ya. Kita sudah sukses ya untuk static routingnya, nanti silahkan dicoba. Kemudian kita simpan ya, konfigurasinya kita simpan di files ya, files kita backup gitu ya. Nah, ini kita ketik mikrotik 1 static routing ya, backup. Nah ini static routing, nah seperti ini. Oke, kemudian mikrotik 2 ya, mikrotik 2 ini kita simpan konfigurasinya, file backup mikrotik 2 static routing ya, static routing backup. Nah ini static routing seperti itu. Oke, sekarang yang 3 ya, yang tiga ini yang 3 files kita backup ya, mikrotik 3 static routing ya, static routing kita backup seperti itu. Nah seperti ini. Jadi sudah kita backup, nanti sewaktu-waktu kita bisa merestore-nya ya, kita bisa merestore. Ini yang 2, 3 sama 1 ya, ini satunya. Nah ini ya, sudah kita backup 1 static, kemudian 2-nya ini yang ketiga. Oke ya. Baik ya, kita sudah belajar tentang static routing di mikrotik ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.